Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai penutup baca lagi Waalaikumsalam bareng-barengnya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada meeting fisika pada hari ini. Kita sudah memasuki puasa hampir 1 minggu. Kemarin dimulai hari Selasa, sekarang sudah hari Senin ya. Ya, semoga amal berpuasa Anda diterima di sisi Allah. Dia itu amal-amal perbuatannya sebagai sang guru kita besok ya. Terus tolong jaga. Terus yang berhalangan untuk melatih jangan makan sembarangan, kasihan adik-adik yang sedang berlatih puasa. Kalau sudah dewasa semua sih saya nggak ada masalah itu aja. Pada saat ini saya pertama kali akan mengabsen dulu yang hadir pada saat ini. Nanti pada akhir juga kita absen lagi ya. Kita mulai absensinya. Saya tidak membacakan karena nanti dibaca waktunya habis ya. Oke. Yang hadir 2003 dengan saya ya. Oke. Saya masuk ada 2, berarti 21 siswa yang masuk pada hari ini. Nanti entah pada pertemuan berikutnya. Pada hari ini saya akan melanjutkan dengan materi baru, alat-alat optik ya pada saat ini. Ya. Ya. Selamat masuk hal ini ya. Terus nanti PowerPoint ini akan saya kirim ke Anda. Akan saya pakai PowerPoint ya. Kita bicarakan alat-alat optik. Yang pertama adalah mata, kamera dan mikroskop, loop. Pada saat ini untuk satu lensa itu 3 di atas itu, mata, kamera, loop. Sedangkan mikroskop dan teropong itu menggunakan 2 lensa atau lebih. Berarti untuk minggu berikutnya. Ya. Oke. Kita bicarakan mata. Ini mata. Gambar sebuah mata. Oke. Bagaimana mata itu? Kornea. Kornea itu ini kornea. Ya. Bagian depan mata memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya. Kornea ini. Ya. Lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya. Jadi cahaya bisa masuk ini juga. Ini yang dinamakan pada kornea. Agar sumber berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Agar sumber cairan di dalam ini. Ini untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Kalau ini dioksesnya besar, nanti dia akan lebih dekat itu. Dan juga dipengaruhi oleh kedudukan lensa. Lensa mata terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal. Ya. Lensa mata ini ya terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal. Dan ini posisinya cembung ya. Dia bisa tambah cembung atau memipih. Tapi posisinya tetap cembung. Ya. Jadi lensa ini tidak mungkin dia cekung. Tetap cembung. Untuk merubah dia hanya lebih cembung atau kurang cembung gitu aja ya. Ya. Iris berfungsi memberi warna benda. Iris ini ya berfungsi untuk memberi warna benda. Pupil celah lingkaran yang besarnya tergantung intensitas cahaya ke mata. Jadi pupil ini berfungsi untuk membolehkan cahaya yang masuk ke mata.
Ya, pada saat waktu kita panas itu, ya, itu pupilnya mengecil. Ya, supaya cahaya yang masuk itu kecil dikit. Tapi sewaktu kurang cahaya, pupil itu membesar. Supaya untuk penglihatan itu cahayanya cukup, gitu loh. Jadi cahaya masuk ke mata itu selalu diatur dengan pupil membesar mengecilnya itu. Ya, ini pupil. Kalau ini tadi berarti warna benda ya, warna mata, warna mata. Jadi untuk orang Indonesia warnanya agak coklat, ada yang matanya warna biru, ada yang kuning. Itu tergantung dari iris. Retina berada di belakang mata, retina. Ya, terletak di belakang mata ini saraf. Optik mata. Kita bicarakan mata dulu. Ini ada sebuah mata, ini lensa, gambar gitu ya. Ada benda. Oke. Sini. Nah, dia akan bertemu berada di retina di sini. Pada sebuah titik di retina ini. Ini bayangan ini. Dan bayangannya apa? Lihat ini. Bayangannya nyata, terbalik, diperkecil ya. Ketika mata rileks, ya, kalau mata rileks tidak berakomodasi, lensa mata pipih sehingga jarak fokusnya paling besar dan benda yang sangat jauh difokuskan di retina. Paling pipih itu. Kalau paling pipih kan santai sekali itu, mata nggak ada penekanan. Iya, oke. Kita ingat dulu, sewaktu jauh ada lensa. Oke. Ya, begini. Ini O, ini di C atau di P ya, bisa C bisa P. C itu sentral, P itu pusat. Oke. Kalau benda di fokus, bayangan tak terhingga. Sudah dapatkan kepada lensa. Kalau benda di fokus, bayangan tak terhingga. Kalau benda tak terhingga, bayangan di fokus. Kalau benda di lensa, bayangan di lensa. Kalau di pusat, bayangan juga di pusat pada pusat berikutnya yang lain ya. Ini kita tulis 1, 2, 3, 4. Itu ya. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Itu maksudnya gitu. Ya. Terus Anda ketahui lagi untuk ruang benda. Ini gambar sebuah lensa.
Ya. Ini lensa positif. Ya. Ya, kita cek ada teman yang masuk ya. Izinkan dulu. Ya, Ilham. Ilham silakan bergabung, selamat bergabung. Terlanjut lagi. Ya. Kalau ini benda ini kan namanya F1. Sini C1. Ini F2. Sini C2. Di sini untuk benda. Sini catatan di sebelah kiri. Benda di sini benda nyata di sini. Kalau di sini bendanya maya. Ya. Ini O. Ini O-nya di sini. Itu di sini. Antara O dan F itu dinamakan ruang 1. Ya. Ya. Antara O dan F itu dinamakan ruang 1. F2 dan C2 itu ruang 2. Sudah pindah dari C2 ini ruang 3. Ini untuk di sebelah sini semua, ini ruang 4. Kemudian saya katakan. Sekarang untuk bayangan. Kalau di depan bayangan ini adalah bayangan maya. Kalau di belakang ini nyata. Ya, oke. Antara O dan F1 ini ruang 1. Antara F1 dan C2 ini ruang 2. Lebih sini ada ruang 3. Sini ruang 4. Ya. Itu ruangan. Dia tahu jumlah ruang benda dan bayangan selalu lebih 5. Ya kan? Nek ruang bayangan lebih besar dari ruang benda itu diperbesar. Kebalik kan diperkecil ya. Oke. Agar benda pada jarak berbeda dapat difokuskan dengan cara menebar dan memimpikan lensa mata. Jadi sudah sewaktu jauh kan matanya paling santai. Ya, itu. Terus lebih dekat itu kan akhirnya dia harus mendekat tadi, maka dia lensa matanya baru berubah, berakomodasi. Nanti ada berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum itu kepiye? Oke. Kalau Anda perhatikan pada tangan Anda sendiri, oke. Tangan kamu itu ada garis tangan. Ya. Coba Anda lihat garis tangan Anda pada jarak misalkan 50 cm, 30 cm ya. Anda dekatkan. Lama-lama apa kelihatan? Anda akan terasa sakit. Ya. Titik terdekat yang bisa terlihat dengan jelas tanpa terasa sakit itu titik dekat ya, tanpa terasa sakit. Ya. Ya. Ya, oke. Agar benda jarak berbeda dapat difokuskan dengan cara menebar dan memimpikan lensa mata. Itu akomodasi mata. Bayangan yang terjadi di retina adalah nyata terbalik diperkecil ya. Nyata terbalik diperkecil. Jangkauan penglihatan di manusia ya. PPPR. Jangkauan penglihatan itu dari PP sampai PR. PP itu apa? PP itu titik dekat. Di sini ada nih. Mata dapat melihat dengan jelas jika terletak dalam jangkauan penglihatan, yaitu di antara titik dekat mata, puntum progmesium, titik dekat mata. Ya, jadi tadi garis tangan itu yang kamu bisa lihat, yang jelas tanpa terasa sakit, itu yang dinamakan titik dekat. Dan titik jauh mata itu namanya puntum rementum.
Berarti manusia itu pada normal, pada PP dengan PR. PR-nya itu tidak jauh normal, tapi normalnya ya normal biasa. Kamu di sini di Purbalingga melihat Gunung Slamet, yang bisa lihat kan hanya untuk gunungannya puncak kelihatan, tapi isinya Gunung Slamet nggak akan kelihatan karena kebatasan kita untuk lihat itu. Ya, puntur momentum. Ya. Untuk mata normal, titik dekat itu 25 sampai 30 cm. Ya. Untuk mata normal 25 sampai 30 cm. Tapi bila tidak diketahui di soal, biasanya yang dipakai 25 cm. Ya, yang dipakai 25 cm. Oke. Jadi manusia normal titik dekatnya 25 sampai 30. Ya. Nah, itu ya. Kalau nggak diketahui diambil yang 25. Titik jauh itu tak terhingga. Ya. Benda mata normal, benda jauh tak terhingga, benda jauh itu kan benda jauh akan terletak di fokus. Gitu. Nah, fokusnya tepat di retinanya. Oke. Kalau benda dekat ini akan lebih maju supaya dia mundur. Dia akan bagaimana? Nah, ini kan dekatnya. Akan maju ini masih bisa ini menyelesaikan. Mata ini bisa menyelesaikan. Ya. Kalau ini mundur, ini akan mundur, maka ini akan mencembung. Tambah cembung ya. Kita maju. Ya, itu ini untuk mata normal ya. Jadi mata normal itu kalau benda jauh ya akan di retina, dekat juga akan di retina tanpa terus ini itu sudah menyelesaikan sendiri. Sekarang kalau cacat mata, yaitu terjadi ketidaknormalan pada mata dan dapat diatasi dengan memakai kacamata, lensa kontak atau melalui suatu operasi. Ya. Jadi pakai lensa kontak itu yang ditempelkan ke mata itu. Operasi sekarang sudah banyak bisa dioperasi untuk yang cacat itu. Tapi untuk yang kalau masuk TNI yang perwira itu kan matanya nggak boleh min ya. Biasanya orang sudah awal sudah diketahui langsung operasi itu. Ya, supaya dia normal, tiran normal. Oke. Jenisnya cacat mata itu rabun jauh. Rabun jauh itu namanya miopi. Nggak bisa melihat jauh. Rabun jauh itu miopi, tidak bisa melihat jauh. Rabun dekat hipermetropi. Itu tidak bisa melihat dekat. Ya, rabun dekat itu tidak bisa melihat dekat. Mata tua itu presbiop. Astigmatisme itu ukuran lensanya tidak bulat ya. Nanti dibulatkan itu. Katarak atau glaukoma. Untuk katarak ini biasanya orang tua itu sudah banyak operasi katarak ya di kupas selaput yang kena glaukoma ya. Terguna. Rabun jauh miopi. Dapat melihat dengan jelas pada jarak 25 cm, tetapi tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas. Ya. Karena lensa mata tidak dapat memipih, sehingga bayangan terletak di depan retina. Maka supaya memipih, maka dia menggunakan lensa cekung itu. Ini biasanya terjadinya apa? Maka dibantu dengan lensa cekung. Ini anak-anak muda loh ya. Seusia Anda dan adik Anda itu biasanya negatif. Karena apa? Mata Anda itu dibiasakan untuk melihat dekat.
Duh, Pak, saya nggak pernah membiasakan mata dan lihat dekat. Oke, kamu melihat membaca tiduran. Waktu Anda membaca tiduran itu mungkin Anda masih bisa tangannya pada titik dekatnya. Tapi sewaktu udah agak capek kan lebih dekat dengan mata gitu loh. Iya, akhirnya nggak kelihatan. Itulah. Ya. Jadi tolong kalau baca buku nggak boleh tiduran ya. Baik tengkurap atau terlentang ya. Kalau tengkurap lama-lama matanya akan nempel ke buku atau dibaca. Tapi kalau Anda terlentang, bukunya yang nempel ke mata ya. Sama saja akibatnya, jaraknya kurang pendek. Ya. Berarti tolong biasakan untuk belajar dengan duduk untuk menjaga kesehatan mata. Ya. Kita hanya gitu. Nah, biologi akan pakai vitamin. Ini kita dengan mengatur jarak itu. Oke. Adapun jam miopi, PR-nya tertentu, titik ujarnya tertentu, dan PR-nya itu lebih kecil dari 25 cm. Ya, PR-nya tertentu, PP-nya lebih kecil dari 0 cm. Berarti dia jarak dekat pun dia masih bisa lihat. Karena sudah terbiasa. Anda ada jarak dekat itu sambil ngantuk-ngantuk, tetap bisa terbaca ruangan, nggak bisa duduk gitu ya, tidur. Nah, itulah Anda maksakan. P dirumuskan P sama 1 per F. Ingat, P itu kekuatan lensa. Satuannya dioptri. F ini satuannya harus meter. Tapi kalau F ini satuannya senti, ini bukan 1 per F tapi 100 per F gitu loh. Nah, ini satuannya senti. Ini satu, fokusnya harus meter. Rumus secara umum lensa Anda ketahui 1 per F ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Oke. Ya. Terus ngapain? S aksen itu min titik jauh penderita. Kok min? Kok nggak positif? Oke. Ya. Kenapa kok bisa itu min? Oh ya, oke. Kalau ini kita bayangkan dari itu. Ini kan sinar itu kan datang dari sebelah kiri. Terus di sini ada mata. Tapi biasanya mata ini dianggap nempel nanti ya. Oke. Saat dia tidak menggunakan kacamata, dia yang bisa melihat bendanya. Tapi saat pakai kacamata, yang dilihat bayangannya. Kenapa nggak bisa lihat benda? Wah, sudah ditutupin gitu loh. Nah, kan dilihat bayangannya karena sudah ditutup ya, lensa. Maka dia lihat bayangan. Oke? Ya. Bayangan Anda bisa lihat itu kalau bayangan di depan mata. Kalau bayangan benda di belakang mata kan nggak akan kelihatan. Ya nggak? Coba Anda melihat temanmu yang di belakang, Anda ngewe-ngewe di belakangmu. Kamu diem saja karena nggak tahu sih. Karena itu di belakang mata Anda. Berarti bayangan harus berada di depan. Nah, yang kamu lihat itu bayangan. Waktu Anda pakai kacamata, kamu nggak bisa lihat benda, yang dilihat bayangan. Bayangan yang di depan itu maya, gitu loh. Kalau yang dilihat itu bayangannya nyata, itu nggak akan kelihatan. Itu ya. Oke. Maka ini tandanya apa? Min. Gitu loh. Ya, titik jauh penderita. F-nya jarak fokus, B-nya kuat lensa. Ya, 1 per S ada 1 per S aksen ditambah 1 per F ya. Tapi ingat, satuan dalam pengerjaan ini tolong satuannya disanakan dulu. Dan jangan kebalik, ini min ya, awas. Ini min, penting ya. Terus tolong nanti ada perhatikan di buku, bukan di buku, di psikologi, itu ada ya. Contoh-contoh soalnya banyak sekali itu. Anda pelajarin, Anda lihat, Anda beri komen. Atau Anda bisa juga melihat dari Fisika Buka Teja ya. Ya. Tidak lama saya akan buat penggunaan kalkulator. Oke, di situ Anda tahuin. Ya, tolong setelah itu Anda pelajarin. Rabun jauh itu miopi. Kalau benda jauh bagaimana? Bayangan ini akan jatuh di depan retina. Tapi
benda dekat, bisa di retina. Maka ini supaya bisa mundur, kan ini direnggangkan, diorekan, disebarkan supaya dia bisa ke sini. Tapi dia dikumpulkan tambah ke depan, disebarkan. Nah, saya menyebarkan apa? Lensa negatif. Ini saya menyebarkan sifatnya. Nah, menyebarkan lensa negatif ini. Ya, oke. Contoh soal. Seorang penderita rabun jauh, miopi, dengan titik jauh 100 cm, ingin melihat benda yang sangat jauh. Yang dilihat kan bendanya jauh. Padahal dia kan nggak bisa, yang paling jauh dia berapa? 100 cm. Maka bagaimana? Benda yang jauh, dia bahwa karena dia bisa melihat paling jauh 100 cm, maka benda itu yang terjauh harus ditaruh di 100 cm. Kan bendanya tak terhingga. Maka banyak tidak ada 100 cm, harus 100 cm. Iya. Jadi, kalau benda tak terhingga, bayangan akan difokus. Oke. Ingat di sini penelitiannya ya. S-aksesnya kan min 100 cm. Kenapa? Kan yang dilihat kan bayangannya. Dia paling jauh bisa melihat 100 cm. Maka yang tersisa 100 cm. Tapi S-nya tak terhingga. Oke. Ini ditanya P. Tahu, super S ditambah super S aksen sama super F. Di super tak terhingga dibagi min super 100 dan super F. 1 dibagi tak terhingga itu 0. Berarti F-nya sama dengan 100. F-nya min 1 cm atau min 1 meter. Jadi kuat lensanya adalah super F, ya. Jadi sama dengan 1/1 min 1 dioptri, ya, oke ya. Jadi ini ya, kalau ini satuannya ini satuannya meter. Tapi satuannya senti, ini masih 100 kan, 100 bagi min 100 kan min 1 dioptri, sama ya. Rabun dekat, hipermetrop. Rabun dekat itu nggak bisa lihat dekat. Dapat melihat dengan jelas benda jauh, tetapi tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Bisa nggak jauh? Kebalikannya tadi dengan rabun jauh. Ya, ini nggak bisa lihat jauh. Nah, itu rabun dekat nggak bisa lihat dekat. Jadi yang jauh malahan. Oke. Karena lensa mata tidak bisa menjadi cembung, sehingga bayangan terletak di belakang retina. Ya. Rabun dekat itu bayangan di belakang. Maka supaya dia maju, dia dikumpulkan. Maka lensa positif ke maju, maka lensa positif. Itu untuk rabun dekat. Rabun dekat adalah hipermetrop. PR-nya tak terhingga, tapi PP titik dekat itu ada yang menyebutkan dengan SN ya. SN ya. Lebih besar dari 25 cm. Ini jangkauan penglihatannya. Persamaan untuk menghitung Persamaan untuk menghitung kuat lensa yang diperlukan itu P sama super F. Ingat tadi peringatan F dalam meter, ini super F. Ini F dalam senti, ini 100 per F. Ya. Super S tambah super S aksen sama dengan super F, itu rumusnya. Tapi ingat ya. S aksen min ya, tadi tahu min sebagai apa? Dekat penderita, F jarak fokus, B nya kuat lensa, satunya di dioptri.
Ya. Benda jauh. Ini benda dekat. Kalau benda dekat, malah bayangnya di belakang. Maka supaya dia maju menggunakan lensa positif untuk mengumpulkan. Ya, oke. Contoh soal ya. Seorang pendeta rabun dekat hipermetrop dengan titik dekat 100 cm. Dia bisa melihat paling dekat 100 cm. Maka bayangannya itu yang terdekat 100 cm. Bayangannya. Dan dibaca pada jarak baca normal 12 cm. Jadi bacanya 25 cm, betul kan? Tapi bayangannya 100 cm. Di depan, maka bayangannya negatif. Berapa jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakan? Oke. Itu udah tahu. Penjelasannya langsung nih ya. S-nya kan 100 di depan ya. Karena dia harus naik. Dan S-nya 25. Oke. Jadi seper S dan seper S aksen sama dengan seper 100. Ya. Kita masukkan seper 25, F ini seper 100 dan seper F. Oke. Nah ini dijadikan apa? Per 100 ya. Ini kan 4 per 100, jadi 4 per 1 kan 3. Nah, diwalik di 100 per 3 cm kan dari meter seper 3 meter 100 per 3 ya. Kuat lensanya P yang seper F, tapi ingat 100 meter sana 3 dioptri. Oke ya. Jadi nek senti ini 100 per F. Presbiop, mata tua. Mata tua itu tidak dapat melihat benda-benda jelas baik pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. Titik dekat mata itu lebih besar dari 5 cm dan titik jauhnya lebih kecil dari tak telinga. Itu wong tua bisa ya. Berarti lensa ada dua ya, positif dan negatif. Dibantu dengan menggunakan kacamata bifokal. Bifokalnya ada dua. Itu ya. Nah ini. Ya, jadi untuk membaca itu dia ada di bawah ada ya lensa positifnya karena dia langsung dari yang bawah. Tapi naik jauh itu di atas. Presbiop. Kalau benda jauh dia akan terletak di depan, tapi naik benda dekat terletak di belakang. Ya. Kalau jauh kan makanya ini. Enggaknya. Ya. Makanya ini, berarti ini bahkan negatif, naik dekat dia makanya positif. Udah ya. Oke. Astigmatisme atau mata silinder. Disebabkan bentuk permukaan kornea mata yang tidak simetris atau tidak berbentuk bola. Maaf saya. Sebuah benda tidak bisa tampak sebagai garis-garis. Benda bergaris dapat dilihat dengan baik. Ya, dibantu dengan menggunakan lensa silinder. Ya, nah, untuk membedakan itu kalau positif atau silinder dan tidak,
itu disuruh melihat sebuah lingkaran. Kalau yang biasa itu lingkaran itu masih berbentuk lingkaran tapi nggak jelas. Tapi kalau silinder itu udah nggak jelas, bentuknya udah nggak lingkaran, bentuknya sudah elip. Berarti supaya membuat lingkaran maka sudut berapa? Inilah sudutnya pada silinder. Kamera dan proyektor. Kita bicarakan kamera. Ini gambar kamera. Ini dari lensa. Bayangnya kata bentuk apa? Nyata terbalik diperkecil. Dari ini kan muter. Berlaku persamaan rumus atau seper F sama dengan seper S aksen sama seper F, ini udah rumus ya, baku ya. Tapi kalian bisa juga mengatakan bahwa S sama dengan S aksen F per S aksen min F. Nah, S aksen sama dengan SF per S min F. Kalau N sama dengan kata-kata F per S min F, atau M sama dengan S aksen min F per semuanya F, gitu ya, bisa pakai itu. Ini perbedaan kamera dengan mata. Tempat bayangan itu film kalau kamera, tapi kalau mata retina. Pengatur cahaya untuk kamera itu diafragma, untuk mata itu iris. Jarak bayangan berubah sesuai dengan jarak benda kamera. Jadi, ya, jarak bayangannya itu berubah sesuai dengan jarak benda. Tapi mata tetap hanya yang dirubah ukurannya daripada lensanya. Jarak fokus untuk kamera tetap, jarak bayangan berubah sesuai dengan jarak benda. Dan yang berubah kan ukurannya, ini fokus yang tetap, kalau ini yang berubah fokusnya. Itulah perbedaan. Ada perbedaan, mesti ada persamaan. Persamaannya sama-sama memiliki jenis lensa cembung. Ya, sama-sama memiliki jenis lensa cembung. Sifat bayangan sama-sama nyata terbalik di bar kecil. Slit atau proyektor. Ini bisa ada panjangan yang bersama ke kamera. Ya, kalau di sini sekarang Anda tahunya ini LCD. Kalau dulu ada OHP, overhead proyektor. Berfungsi untuk memproyeksikan benda diapositif. Nah, diapositif itu sebuah film diapositif. Jadi film dulu, Anda sekarang udah jarang tahu film ya. Motret pakai film, karena motret sekarang udah pakai HP, udah kesimpan di situ, pakai memori, kirim ke mana-mana. Kalau dulu itu pakai film itu. Kalau film diapositif itu, kalau warna hijau, filmnya tetap hijau, kuning tetap kuning, gitu loh. Kalau yang film negatif itu, kalau dicampur dia akan jadi putih itu. Ya. Sekarang loop. Loop itu apa? Ya. Loop. Loop itu kaca pembesar. Loop itu kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung. Ya, kaca pembesar, maaf itu bahasa Jawa benar. Apa? Suryakanto. Suryakanto ya. Fungsinya untuk melihat benda-benda kecil.
Ya. Yang biasa menggunakan kaca pembesar siapa? Lihat, itu tukang jam. Memperbaiki jam itu biasanya pakai kaca pembesar. Kan untuk benda yang kecil. Itu baru saya. Itu salah satu contoh yang pakai ya. Benda diletakkan antara O dan F. Karena membesarkan. Jadi kita ingat tadi. Ya, benda itu supaya besar berarti benda itu di depan. Bayangan itu di depan, berarti bayangan itu di ruang 4. Supaya bayangan di ruang 4, bendanya di ruang 1. Di ruang 1 itu antara O sampai F. F yang ikut. Nah, sampai di F itu dia sudah tidak. Kalau di F ini berarti dia berakumulasi maksimum. Jadi antara O sampai F ya bendanya. Kalau benda di F bayangannya tak terhingga, berarti tidak berakomodasi. Kalau benar sih antara O dan F. Oke? Sifat-sifat ini ya. Coba bayangin maya tegak diperbesar. Ini tanpa menggunakan loop, dari mata ke sini dia benda sembunyinya. Terus ini setelah pakai loop. Ya. Ini ya gambarnya. Ini tanpa theta, ini theta aksen setelah sound berada di sini ya. Mata radiasi maksimum bayangan terletak pada jarak 25 cm. Kalau berakomodasi maksimum, bayangan terletak pada jarak 25 cm dari mata. Ya itu ya. Tadi waktu bayangannya jarak titik dekat mata 25 cm, mata ke sini 25 cm. Ini untuk berakomodasi maksimum. Tapi nanti untuk selanjutnya mata itu dianggap nempel ke lensa. Kalau berjarak X, ya. Ini jarak X dari sini. Ya. Tidak berakomodasi, berarti bayangannya terhingga. Ya. Untuk perhitungan ini matanya dianggap nempel pada lensa ya. Perbesaran angular. Mata dengan loop. Theta aksen duduk penglihatan mata dengan loop. Theta tanpa menggunakan loop. Mata tidak berarti M itu Sn per F. Sn-nya kalau nggak diketahui 25 ya. Tadi di atas menggunakan PP ya. Jarak titik dekat mata normal itu nggak diketahui 25 cm. Ya. F-nya itu jarak fokus loop. Mata berakomodasi maksimum itu adalah N-nya Sn per F plus 1. Mata ini pada jarak X. Sn per F plus Sn per X. Ya, semoga aja Anda paham ini ya. Oke. Waktunya udah hampir habis ini 9.23 sudah. Perbesaran loop. Nah, untuk mata berangkat pada jarak X. Ini rumusnya dipahami ya. Ini SC, ini S aksen dan min X. Anda tahu min X-nya tahu tadi asalnya. MA itu Sn per F, Sn per X. Tapi pakai rumus perbesaran normal S aksen per S itu benar sama saja.
Ya, akhirnya juga sama. Ya, perhatikan ya, rumus pengertian arti di sini berada di bawah ya. Nah, silakan catat sendiri, setelah ini nanti share ke grup. Berarti untuk mata berfrekuensi maksimum MA SN per F plus 1. Berarti untuk mata tidak berakomodasi itu MA SN per F saja. Hubungan normal sebelum adalah berakomodasi maksimum. Jika dalam surat tidak disebutkan, maka selalu dianggap lebih digunakan mata berakomodasi maksimum. Ya, mikroskopnya tidak kita bahas, kita hanya bicara sampai loop saja ya. Berarti materi sudah cukup sekian. Silahkan Anda lihat contoh-contoh soal di psikologi atau di fisika Bukateja ya. Itu sama isinya karena saya tahu di sana. Supaya Anda bisa, tolong Anda diberi komen gitu dengan mudeng itu. Tolong perhatikan per kalimatnya di situ, per ucapannya. Semoga Anda bisa mengerjakan. Ada pertanyaan anak-anak saya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita absen ulang lagi ya. Ya masih 24, 22 berarti. Ya, sudah lakukan absensi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian. Ya. Ya, ini saya izinkan, maaf, Lintang Jinarsi. Ini Anda saya izinkan, tapi waktu sudah mau tutup. Silakan Anda lihat nanti videonya kita kirim pada pertemuan ini. Ya. Pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, kembali sama-sama. Ya. You.